Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas 1 yang berjudul aplikasi barang logistik kantor dan pengukuran tidak langsung atau indirect measurement. 1. Gambaran umum. Gambaran umum sistem. Efisiensi operasional perkantoran sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, khususnya pengelolaan barang logistik habis pakai atau ATK. Permasalahan yang sering muncul dalam metode pengelolaan konvensional seperti pencatatan manual atau penggunaan spreadsheet sederhana adalah ketidakakuratan data stok, keterlambatan proses verifikasi permintaan, dan resiko kehilangan riwayat transaksi. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkanlah sistem logistik barang kantor. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk mendigitalisasi seluruh alur kerja logistik. Sistem ini memfasilitasi dua peran pengguna utama, yaitu admin yang bertugas mengelola master data barang dan persetujuan atau approval permintaan, serta karyawan yang dapat mengajukan permintaan barang secara online. Fitur unggulan dari sistem ini meliputi validasi stok otomatis atau real-time stock validation, penyaringan status permintaan, dan mekanisme persetujuan yang terintegrasi langsung dengan pembaruan database. 2. Pendahuluan pengukuran. Pengukuran perangkat lunak atau software measurement merupakan aktivitas fundamental dalam disiplin rekayasa perangkat lunak atau menjamin kualitas, estimasi biaya, dan aman terhadap kompleksitas sistem yang dibangun. Dalam konteks pengembangan sistem logistik barang kantor, pengukuran dilakukan untuk menilai seberapa besar fungsionalitas yang disediakan sistem kepada pengguna akhir atau end user. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran perangkat lunak, yaitu direct measurement atau pengukuran langsung dan indirect measurement atau pengukuran tidak langsung. Direct measurement berfokus pada atribut fisik kode seperti jumlah baris kode atau length of kode OC atau kecepatan eksekusi. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan karena tidak mempresentasikan nilai bisnis atau kompleksitas logika yang dirasakan oleh pengguna. Oleh karena itu, laporan ini menggunakan pendekatan indirect measurement. Pendekatan ini dipilih karena level relevan untuk menilai fungsionalitas dan kualitas interaksi sistem logistik. Metode spesifik yang digunakan adalah Function Point Analysis atau FPA yang dikembangkan oleh International Function Point User Group. Metode ini mengukur ukuran fungsional sistem atau functional size dengan cara mengidentifikasi dan memberi bobot pada komponen input, output, dan penyimpanan data tanpa terpengaruh oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Tujuan dari ukuran ini adalah untuk mendapatkan nilai poin atau FP yang mempresentasikan kompleksitas fungsional dari sistem logistik barang kantor, serta membuktikan efisiensi sistem dalam menangani manajemen dan inventaris dibanding proses manual. Antarmuka dan fungsional sistem. Tabel 1, antarmuka dan fungsi. Di sini kita login sistem. Antarmukanya yaitu login sistem logistik yang berisi username dan password. Fungsinya itu autentifikasi pengguna. Halaman ini merupakan gerbang awal sistem pengguna, yaitu admin dan karyawan. Memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi data dengan table user di database untuk menentukan hak akses atau role. Yang sesuai fitur ini menjamin keamanan data logistik. Kita memasuki dashboard utama. Setelah login berhasil, role admin diarahkan ke halaman admin dan role karyawan diarahkan ke halaman karyawan. Terdapat menu bar di bagian atas untuk navigasi ke fitur master data atau barang atau kategori, dan yaitu permintaan. Untuk dashboard admin dan terdapat menu bar di bagian atas untuk navigasi ke fitur barang dan transaksi.
ajukan permintaan dan atau daftar permintaan. Untuk dashboard karyawan, tampilan bersih memudahkan navigasi ke fungsi utama. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ahmad Fauzar. Baik, pada navigasi master data, di sini admin dan karyawan mengakses manajemen data, referensi melalui drop-down menu. Pada gambar di atas, pada menu admin di sini terdapat menu master data, file, dan transaksi. Pada master data itu terdapat dua cabang, yaitu kelola barang dan kelola kategori. Dan pada transaksi itu terdapat kelola permintaan. Pada tabel daftar barang, menampilkan seluruh stok barang yang tersimpan di database atau fitur view. Pada tampilan ini, admin dapat memantau stok serta mengakses tombol aksi untuk menambahkan, mengubah, atau update, atau menghapus data barang. Seperti pada gambar, terdapat kelola data barang, yang dimana itu telah terisi data barang yaitu pulpen, kertas A4, pil, dan pensil. Dan dimana di situ menunya ada tambah barang, update, dan hapus. Pada input barang atau eksternal, terdapat saat tombol ditekan, muncul from modal. Admin menginput atribut barang atau nama, free stock, dan satuan. Pada saat klik tombol pulpen, kita mengajukan tambah barang, yaitu kita bisa menambahkan tambah barang seperti mobil, alat tulis, di situ kategorinya kita tulis kendaraan, stoknya berapa, dan satuannya. Saat klik OK akan menambahkan barang berhasil ditambahkan. Nah, umpan balik sistemnya di sini, setelah data disimpan, sistem memberikan notifikasi atau barang berhasil ditambahkan. Hal ini penting untuk aspek usability atau memberitahu pengguna bahwa proses transaksi database telah selesai tanpa error. Nah, pada approval transaksi, halaman ini menampilkan daftar permintaan barang dari karyawan. Admin dapat melihat status, yaitu pending, disetujui, dan ditolak. Halaman ini merupakan pusat kontrol transaksi logistik keluar. Seperti pada gambar, kita bisa melihat di sini. Pada tanggalnya, ID-nya, pemohon, barang, jumlah. Nah, pada saat di sini, statusnya masih ada pending, ditolak, disetujui. Nah, pada pengajuan permintaan di situ, pada sisi karyawan terdapat form untuk memilih barang dan jumlah yang diminta. Sistem melakukan validasi stok otomatis atau tidak bisa lebih dari stok tersedia sebelum data dikirim ke admin. Pada gambar yang di samping terdapat form, yaitu barang, jumlah, keterangan, yang dimana situ ajukan permintaan atau batal. Pada manajemen kategori atau master data, halaman ini berfungsi untuk mengelola klasifikasi barang. Terdapat fitur CRUD, yaitu create, read, update, atau delete, khusus untuk kategori. Contohnya di sini pada gambar, yaitu alat tulis. Nah, pada pembaruan di sini, setelah tombol update ditekan, sistem memunculkan form yang sudah terisi, data lama atau pre-file. Admin dapat menyunting informasi jika kesalahan input atau perubahan stok manual, yaitu pada gambar di sini kita pilih pil 7. Nah, terdapat itu update barangnya itu pil. Nama kategorinya itu makanan. Kita bisa tambahkan stoknya di situ. Mau tambah 10 sampai berapa. Untuk satuan di sini pieces. Nah, setelah itu kita tombol OK, maka akan menambahkan kategori baru, yaitu pada pencarian terfilter inquiry. Pada menu kelola permintaan, admin dapat memfilter tampilan berdasarkan status, yaitu pending, disetujui, atau ditolak. Logika penyaringan ini meningkatkan nilai fungsionalitas inquiry atau EQ yang menjadi medium karena sistem harus memilih data sebelum menampilkannya. Pada gambar di samping, yaitu sudah masuk di login admin.
yang di bagian transaksi, yaitu kita di sini bisa melihat status mana, yaitu status pending, ditolak, disetujui. Dan untuk monitoring status akan dilanjutkan oleh Saudara Fidel Salim. Baik, saya di sini akan melanjutkan daripada Saudara Fajar untuk bagian monitoring status atau biasa yang disebut dengan employee view. Jadi, pada karyawan dapat memantau status pengajuan mereka apakah disetujui atau ditolak. Melalui halaman ini, fitur ini bersifat read only dan membatasi tampilan data hanya pada permintaan milik pengguna yang sedang login atau biasa disebut user specific retrieval. Seperti pada gambar, di situ kita dapat memantau ada riwayat permintaan barang. Jadi di situ pada riwayatnya di situ kita bisa memantau tanggalnya, jenis barangnya, serta statusnya. Masuk pada validasi logika bisnis atau biasa yang disebut dengan error handling. Di sini, sistem memiliki proteksi data di mana admin tidak dapat mengubah status permintaan yang sudah selesai atau biasa yang disebut dengan diproses. Jika admin mencoba mengubahnya, muncul pesan peringatan. Fitur ini menjaga konsistensi data historis. Jadi seperti pada gambar di situ, jika data yang dimasukkan adalah salah, jadi sistem akan otomatis menjadi error. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu validasi logika bisnis. Keamanan data atau biasa disebut dengan data safety. Pada fitur ini, hapus barang atau hapus kategori, sistem tidak langsung menghapus data, melainkan memunculkan dialog konfirmasi terlebih dahulu. Mekanisme ini dirancang untuk meminimalkan risiko human error atau ketidaksengajaan menghapus data master. Jadi, di sini pada gambar, kami mengkonfirmasi bahwa data itu telah dihapus dan agar meminimalisir dari human error yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi pada informasi detail transaksi, sistem menyajikan informasi komprehensif atau nama barang, QT, satuan, tanggal, keterangan, serta statusnya untuk mendukung atau transparansi alur logistik kantor bagi admin maupun karyawan. Jadi pada gambar tersebut di situ kita dapat memfilter semua statusnya. Jadi pada data tersebut dari filter statusnya ada berupa ID, tanggal, pemohon, barang, jumlah, status, serta keterangannya. Untuk mekanisme keputusan atau biasa yang disebut dengan decision support, kita admin melakukan klik ganda atau biasa yang disebut dengan double klik. Pada permintaan berstatus pending, sistem memunculkan jendela dialog dengan opsi tegas atau biasa yang disebut dengan setujui dan tolak. Antarmuka ini dirancang sederhana untuk meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan. Contohnya seperti pada gambar, jadi update permintaan, kita dapat memilih status untuk disetujui serta ditolak. Untuk pada bagian logika penyaringan data atau biasa yang disebut dengan teori logits, gambar ini menunjukkan hasil filter sistem menyembunyikan data yang tidak relevan. Ini membuktikan sistem mampu menangani logits retrieval yang dinamis, bukan sekadar menampilkan seluruh isi tabel database-nya. Jadi pada gambar tersebut, filter statusnya kita ajukan pending, serta pendingnya dapat dilihat untuk tanggal, pemohon, serta yang lainnya. Lanjut pada input data sederhana, atau biasa yang disebut dengan simple E1. Form ini dirancang meminimalisir karena hanya membutuhkan nama kategori dalam perhitungan FPA. Ini memvalidasi mengapa tabel kategori memiliki bobot low atau karena jumlah kolom atau date sedikit. Jadi ketika kolom atau date sedikit, maka pada gambar tersebut tambah perabotannya kita dapat memasukkan nama kategori, botan, dan lain-lain. Jadi kita di sini fiturnya bisa
langsung mengklik OK atau cancel. Lanjut pada pembatasan hak akses atau biasa yang disebut dengan akses kontrol. Antarmuka daftar bentuk karyawan tidak memiliki tombol aksi atau hapus. Sistem membatasi ini sebagai external inquiry atau yang biasa disebut dengan IKI murni untuk melihat ketersediaan stoknya, menjaga keamanan data serta masternya. Lanjut pada mekanisme pembatalan atau biasa disebut dengan user control. Tombol batal kita gunakan untuk mereset seluruh field pada kolom fitur ini memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk membatalkan niat input tanpa merefresh halamannya. Untuk pengakhiran sesi atau biasa yang disebut dengan security atau keamanan, tombol logout berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna dan menghapus data sesi sementara di browsernya. Setelah ditekan, mengambilkan tampilan ke halaman login gambar 1 untuk mencegah akses tidak sah. Contohnya seperti pada gambar, apakah Anda ingin logout? Jadi kita di situ bisa melakukan logout akun yang telah kita program pada admin tersebut. Contoh seperti gambar di bawahnya, kita telah logout pada website tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada poin 4, yaitu identifikasi komponen data dan fungsional. Langkah awal dalam perhitungan function point adalah mengidentifikasi batasan sistem atau biasa disebut application boundary dan memetakan fitur aplikasi ke dalam 5 komponen utama FPA, yaitu internal logic, external interface, external input, dan terakhir external output dan external inquiry. Berdasarkan analisis terhadap struktur basis data dan alur kerja aplikasi, berikut adalah identifikasi datanya. Pada tabel 2, identifikasi internal logic file, yaitu tabel user, disimpulkan dalam kompleksitas yaitu low berdasarkan deskripsi fungsionalnya, yaitu menyimpan 2 data autentikasi pengguna, yaitu username, password, role, untuk membedakan hak akses admin. Berdasarkan deskripsi fungsional ini, low itu gambarkan sistem atau tugas dari sistem ini adalah rendah dan sederhana. Selanjutnya pada tabel barang, sama seperti tabel user, yaitu kompleksitasnya low berdasarkan fungsionalnya, yaitu menyimpan data, master inventaris barang, termasuk nama barang, stok saat ini, dan satuan. Selanjutnya tabel kategori, menyimpan pengelompokan jenis barang untuk membedakan klasifikasi inventaris. Kompleksitasnya itu low. Selanjutnya tabel permintaan, menyimpan data transaksi permintaan dari karyawan. Ini mencakup header permintaan dan detail barang yang diminta sebagai satu kebutuhan yang logis. Kompleksitas itu medium karena berdasarkan fungsional. Fungsional tabel barang tadi, sistem kerja dari sistemnya itu lumayan rumit. Selanjutnya yaitu identifikasi transaction function atau fungsi transaksi. Komponen ini berkaitan dengan proses pertukaran data antar pengguna dengan sistem berdasarkan dan fitur aplikasi. Teridentifikasi komponen dan external inquiry sebagai berikut. Tabel 3, identifikasi eksternal.
6 fit sistem. Kompleksitasnya itu low karena berdasarkan deskripsi fungsional, proses validasi kredensial pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai hak akses control, yaitu tambah atau dalam tabel barang low, update barang, mengubah informasi barang sudah ada, jadi kompleksitasnya itu low. Hapus barang, menghapus data barang dari database. Tambah kategori, menambahkan kategori barang baru. Kompleksitasnya itu low. Update kategori, mengubah nama kategori, kompleksitasnya itu low. Hapus kategori, menghapus kategori barang, yaitu kompleksitasnya low. Selanjutnya, identifikasi transaction function. Tabel login system, proses validasi kredensial pengguna masuk ke dalam approval permintaan, proses ubah status permintaan pending, setuju atau tolak oleh admin, yaitu low. Ajukan permintaan, proses input permintaan barang oleh karyawan yang melibatkan validasi stok, interaksi dengan tabel permintaan dan barang, yaitu medium. Selanjutnya pada tabel terakhir, yaitu dengan nama fitur lihat daftar barang, menampilkan seluruh stok barang yang tersedia, kompleksitasnya itu low. Lihat daftar kategori, menampilkan daftar kategori barang dari admin, yaitu low. Riwayat permintaan, menampilkan status permintaan yang diajukan oleh user login, yaitu karyawan, kompleksitasnya juga low. Filter permintaan, menampilkan daftar permintaan masuk dengan fitur filter berdasarkan status pending, disetujui dan ditolak, yaitu kompleksitasnya medium. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke perhitungan Fruit Function Points atau biasa disingkat CFP. Setelah kita mengidentifikasi seluruh komponen data dan transaksi dari langkah-langkah sebelumnya tadi, langkah selanjutnya ialah menghitung nilainya. Nilai ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah setiap komponen dengan bobot kompleksitas masing-masing. Nah, penentuan bobot kompleksitas ini sudah mengacu pada standar ketetapan International Function Point User. Jadi, di sini kami tidak menerka-nerka atau memberikan nilai bobot sendiri secara random, tapi sudah berdasarkan standar ketetapan International Function Point User Group. Nah, bobot standarnya yang digunakan itu ketika pada saat external input, low-nya itu dikalikan 3, atau bisa dibilang bobotnya 3, mediumnya 4, high-nya 6, external inquiry low-nya 3, medium 4, high 6, external output low-nya 4, mediumnya 5, high-nya 7, internal logical file-nya low-nya 7, mediumnya 10, high-nya 15, external interface file low 5, medium 7, high 10. Berdasarkan identifikasi pada tahap sebelumnya, berikut adalah hasil perhitungan CFP untuk sistem logistik barang kantor. Nah, inilah perhitungan nilai CFP-nya, di mana kita lihat di bagian external input ini contohnya, low-nya itu 8 dan standar bobotnya tadi itu yang dikasih low itu 3, maka 8 dikali 3, 24. Begitu juga semuanya pada saat di bawah, sehingga setiap poin itu ditotalkan dan totalnya itu berjumlah 72 poin. Nah, analisa hasil CFP ini kontribusi terbesar terhadap nilai fungsional dalam sistem berasal dari komponen internal logical file, yaitu 31 poin, dan external point dengan poin 28. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik utama aplikasi ini adalah data-centric, di mana fokus utamanya terletak pada pengelolaan penyimpanan data inventaris yang akurat, serta intensitas transaksi input data masuk atau keluar barang yang tinggi oleh pengguna. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan Relative Complexity Adjustment Factor RCAF. Setelah mendapatkan nilai ukuran fungsional kasar CFP, langkah selanjutnya adalah menghitung faktor penyesuaian kompleksitas. Perhitungan ini dilakukan dengan menilai 14 karakteristik sistem umum untuk menentukan seberapa besar pengaruh lingkungan teknis
dan kebutuhan non-fungsional terhadap aplikasi. Setiap karakteristik dinilai menggunakan skala degree of influence DI sebagai berikut. Jika nilainya 0 itu dia tidak sama dengan tidak berpengaruh, 1 pengaruhnya kecil, 2 moderat, 3 rata-rata, 4 signifikan, 5 esensial dan atau pengaruh kuat. Nah, berikut ini adalah tabel dari perhitungan total degree of influence yang telah kami lakukan. Ini sudah kami nilai dengan sebaik-baiknya. Misal data komunikasi itu kita kasih 3 karena aplikasi berbasis web atau jaringan yang membutuhkan komunikasi, data standar, dan begitu seterusnya. Nah, dari perhitungan RCAF tadi, total nilai pengaruh yang diperoleh itu adalah 28. Nah, terlihat bahwa karakteristik online data entry dan online update memiliki nilai maksimal 5. Hal ini menegaskan bahwa sistem ini sangat bergantung pada interaktivitas pengguna dan pembaruan data secara langsung. Sementara itu, faktor teknis yang rumit seperti pemrosesan terdistribusi atau penggunaan kembali kode reusability memiliki nilai rendah yang wajar untuk sebuah aplikasi internal kantor yang dibangun secara kostum. Nilai TDI sebesar 28 ini selanjutnya akan digunakan untuk menghitung nilai akhir function point dengan rumus penyesuaian kompleksitas. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan nilai akhir function point. Nah, di sini sistem menghitung nilai akhir function point. Perhitungan ini menggabungkan nilai ukuran fungsional kasar, crude function points, CFP dengan faktor penyesuaian kompleksitas, RCAF, yang telah dihitung sebelumnya. Rumusnya yaitu FP sama dengan nilai function point akhir sama dengan CFP dikali hasil dari 0,68 ditambah 0,01 dikali RCAF. Nah, hasilnya itu berjumlah 66,96. Jadi sehingga total ukuran fungsional dari sistem logistik barang kantor adalah 66,96 function points. Jadi kesimpulan dari hasil pengukuran yang kita lakukan melalui metode indirect measurement berdasarkan serangkaian proses pengukuran menggunakan FPA yang meliputi identifikasi komponen data, penilaian kompleksitas transaksi, dan evaluasi karakteristik sistem, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ukuran fungsionalnya yaitu sistem logistik barang kantor memiliki ukuran fungsional sebesar 66,96 function point. Nilai ini mengklasifikasikan sistem sebagai aplikasi skala kecil menengah yang efisien untuk kebutuhan operasional sistem. Nah, jadi secara keseluruhan ini hasil pengukuran tidak langsung ini atau indirect measurement ini membuktikan bahwa sistem logistik barang kantor telah memenuhi standar fungsionalitas yang baik dengan fokus pada kemudahan input data dan keakuratan pelaporan stok. Oke, mungkin itu saja yang kami bisa presentasikan dari kelompok 6 untuk tugas 1 pengujian perangkat lunak. Sekian, dan jika ada banyak kurang yang salahnya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas-pas anjing. Kasih kopek. Pas gambar-gambar lama. Kan berapa menit tadi itu, Cok? Itu gambar tadi.